Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Revikasari. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung, Pokjar Kota Agung dengan NIM 8603739996. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada alat tulis dan yang kedua adalah gambar sistem pencernaan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang organ-organ dalam sistem pencernaan, kita harus tahu dulu apa itu sistem pencernaan. Berikut adalah penjelasannya. Pencernaan adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Berikut ini gambar organ pencernaan agar lebih jelas. Mari kita jabarkan satu persatu untuk mengetahui fungsinya. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, dan juga sebagai tempat masuknya udara saat bernafas. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Sedangkan lidah berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring dengan lambung. Kerongkongan terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Di dalam lambung terdiri dari fundus dan pilorus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Sedangkan pilorus berfungsi untuk mengatur aliran chyme dari lambung ke usus halus. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Di dalam usus halus terdapat duodenum dan jejunum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Sedangkan fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Di dalam usus besar terdapat kolon dan rektum. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Sedangkan rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.